Mari saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau angkat satu nyanyian. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu Tuhan, mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru. Amin. Agar aku
semua suku bangsa datang menyembahmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Akan ada waktunya setiap orang datang untuk menyembah Tuhan. Bukan di tempat-tempat lain saja, tapi kami percaya di tempat ini juga Tuhan, Engkau akan memulihkan kembali. Engkau akan mengirimkan orang-orang yang mengejar Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan bukan orang-orang yang mengejar dunia yang akan lenyap ini Tuhan. Kami percaya jiwa-jiwa banyak yang merana, tidak tahu kemana mereka pergi. Jadikanlah kami saksi-saksi-Mu Tuhan. Jadikan kami rumah doa, agar kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang ada, bagi manusia-manusia yang terhilang. Kami perlu selamatkan mereka seperti Tuhan sudah menyelamatkan kami dari api. Terima kasih, kami percaya semua kami yang hadir malam ini diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, sehingga apa setiap kata firman menjadi pengajaran yang terbaik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama istri saya sampaikan salam. Saya ingin berbicara mengenai iman yang mengalahkan dunia. Tema ibadah kita hari ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Ya, kenapa saya ambil tema ini? Karena saya melihat belakang waktu ini terlalu banyak orang mengasihi dunia, mengejar dunia. Padahal yang dikejar itu adalah sesuatu yang sedang lenyap. Manusia tertipu. Manusia mencintai dunia, padahal dunia yang dicintainya itu sedang lenyap, bahkan dengan segala keinginannya. 1 Yohanes 5. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir dari Allah, lahir dari Allah. Dan Kita tidak boleh berhenti menjadi orang percaya tetapi tidak dilahirkan oleh Allah. Orang bisa percaya tapi belum lahir baru. Ya. Orang bisa beragama Kristen tapi belum dilahirkan oleh Allah. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak pernah jadi contoh, tidak karu-karuan hidupnya, karena belum dilahirkan oleh Allah. Alkitab mengatakan kita ini lahir harus 2 kali. 1 kali dari ibu saya, ibu kita, orang tua kita, ya, itu fana. Tapi kita semua harus dilahirkan oleh firman Allah. Kata Petrus. Ya, baca dulu ini selesai, kita baca itu nanti. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, Ya, yang melahirkan, ya. mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Nah, ini orang yang dilahirkan Allah pasti mengasihi sesamanya yang dilahirkan oleh Allah juga, ya. Terus Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, ya, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. ya, kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita tidak benci orang. Ya, kita tidak marah kalau orang memberitahukan kita kesalahan kita, menegur kita. Ya, terus Sebab inilah kasih kepada Allah, ya, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. nah itu, mengasihi Tuhan itu tidak dengan perkataan, tapi dengan kelakuan hidup. Kelihatan itu orang kelakuan hidupnya. Ya, terus Perintah-perintahnya itu tidak berat, ya, sebab semua yang lahir dari Allah sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. mengalahkan apa? Dunia.
Terus, Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, ya. iman kita. Nah, iman yang mengalahkan dunia. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai dengan 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, Ya. tetapi dari benih yang tidak fana. Nah, dari Oleh- benih fana itu ibu kita. Dari benih yang tidak fana itu firman Allah, itu Allah. Itu tadi dikatakan kita ini dilahirkan oleh Allah, orang yang percaya kepada Yesus. Terus, oleh firman Allah ya, yang hidup dan yang kekal. ya, Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, ya, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. ya, Rumput menjadi kering dan bunga gugur, ya. tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Semua yang kelihatan itu seperti rumput. Dunia ini seperti rumput, manusia juga seperti rumput. Pagi masih segar, sore malam hari bisa tidak lagi ada dia. Itu manusia. Ya. Firman Allah itu tetap untuk selamanya. Jadi kita harus mengalami yang dinamakan dilahirkan oleh Allah. Tidak cukup kita menyebut diri saya orang Kristen, KTP saya Kristen, saya beragama Kristen, saya punya nama Kristen. Berapa banyak orang ada di penjara sebagai pembunuh, sebagai narkotika, narkoba. Saya dulu ke lembaga-lembaga pemasyarakatan menginjil. Berapa banyak orang namanya di sana Joni, tapi ada di dalam penjara. Kenapa? Membunuh. Karena dia belum dilahirkan oleh Allah, belum dilahirkan oleh firman. Berapa banyak orang Kristen yang menghargai waktu-waktu untuk beribadah. Ketika saya belum dilahirkan kembali, saya pun seperti orang pada umumnya. Hari-hari yang saya kejar uang, ya, sampai malam, sampai sakit pun saya masih tetap ada di pekerjaan saya. Bisa dibayangkan? Ya, ini diare, demam, sampai tengah malam saya mesti melihat barang saya diangkat atau tidak. Itu dulu. Setelah saya dilahirkan kembali oleh Allah lewat firman Allah, maka hidup saya jadi berubah. Bukan lagi itu yang saya kejar, tapi Tuhanlah yang saya kejar. Kita meninggalkan yang lama. Itu kekristenan. Ya. Kita jadi berubah. Yang kita inginkan bukan lagi dunia. Bahkan sekarang saya tahu bahwa dunia itu, ya, musuhnya Allah. Jadi barang siapa mengasihi dunia, dia jadikan dirinya musuh Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku sudah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Tolong dibaca. Semuanya itu kukatakan kepadamu, Ya. supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya, Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, ya, tetapi kuatkanlah hatimu. ya. Aku telah mengalahkan dunia. Aku sudah mengalahkan dunia. Dunia itu musuhnya Allah. Sebab dunia itu dibawa kekuasaan iblis. Iblis punya miliknya setan, itu dunia. Jika orang Kristen mengejar dunia, mengasihi dunia, dia bermusuhan dengan Allah, menjadi sahabat iblis. Dan banyak orang sekarang tanpa sadar itu yang dilakukan. Tolong dibaca Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Orang yang tidak setia dalam terjemahan lainnya itu tidak setia, berzina. Kalau kita mengasihi dunia, kita berzina. Itu musuhnya Allah.
dunia itu miliknya setan, di bawah kekuasaan iblis. Kapan setan menguasai dunia? Itu ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Awalnya ketika Allah selesai menciptakan segala-galanya, maka Allah menyerahkan kepada ciptaan yang sangat baik itu, manusia, semua ada di bawah kuasamu. Tapi ketika dia taat kepada perintah setan dalam ular, maka kekuasaan dunia dipegang oleh iblis. Bukan lagi manusia. Manusia sudah serahkan, Adam sudah serahkan. Karena itu bagi kita, mari kita buka mata kita, buka telinga hati kita, dengar bahwa barang siapa mengasihi dunia, dia jadi musuhnya Allah. Lanjut dibaca. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Nah, persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuhnya Allah. Dan Yesus berkata tadi dalam Yohanes 16, aku sudah mengalahkan dunia. Dan orang yang percaya Yesus yang lahir oleh Allah, itu juga sudah mengalahkan dunia. Apanya? Imannya dia. Ya, puji Tuhan. Apa isinya dunia? 3 ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini bukan berasal dari Allah. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 16 dan ayat 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, perhatikan, melainkan dari dunia. Nah, terus, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, ya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini 3 keinginan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu isinya dunia. Ya, ingin ini. Makanya Tuhan ingatkan mulai dari hukum Taurat 10 hukum. Tuhan sudah mengatakan jangan ingin. Karena kalau keinginan itu sudah matang, maka dia dibuahi, ya, akhirnya melahirkan dosa. Jangan ingin. Ingin kaya, ingin tenar, ingin ini, ingin. Jangan ingin. Hawa melihat buah itu, aduh, lezat. Ingin. Karena dia ingin, dia petik. Jadi jangan ingin. Aku ingin jadi orang terkenal, aku ingin jadi orang kaya, aku ingin. Lama-lama ingin itu membuat orang jatuh. Ya. Nah, kita sudah ingatkan kita, jangan ingin keinginan daging, jangan ingin keinginan mata. Akhirnya melahirkan keangkuhan hidup, sombong, hidup jumawa. Ya, mari kita baca tuh. Keluaran 20 ayat 17. Ini jangan ingin. Jadi kita diingatkan Tuhan, jangan ingin. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan ingin rumah sesama kita. Jangan mengingini istrinya. Jangan pula ingin istrinya orang. Atau hambanya laki-laki. Ya. Atau hambanya perempuan. Ya. Atau lembunya. Atau keledainya. Ya. Atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, ini hukum perjanjian, 10 hukum perjanjian lama, 10 hukum Taurat. Tapi Tuhan pertegaskan di dalam Injil Matius 5. Ingin saja itu sudah dosa. Siapa yang melihat seorang perempuan kemudian ingin
itu sudah dosa. Apa Tuhan hapuskan hukum Taurat? Tidak, Tuhan pertegas dengan 10 hukum perjanjian baru. Dan dimulai kata Tuhan, jangan ingin. Ya, kalau hukum Taurat sudah diingatkan, padahal hukum Taurat siapa yang melakukan? Ya, atau ini belum melakukan, baru ingin. Sudah salah. Jadi jangan ingin. 3 keinginan ini, 3 ingin kaya, ingin apa? Dagingnya ini. Ingin apa? Menjadi angkuh. Ingin jadi terkemuka. Menjadi nomor 1. Ya, Tuhan ingatkan kita bahwa dunia ini musuh. Jangan bersahabat dunia. Isinya itu 3 keinginan. Saudara dan saya orang percaya Tuhan. Tadi dikatakan, siapa yang percaya Yesus Kristus anak Allah, itulah yang mengalahkan dunia. Ini pengakuan Yesus adalah anak Allah, bukan berarti Bapa itu Allah itu beranak. Ya tidak. Ya, dia Allah yang jadi manusia dengan mengambil posisi sebagai anak untuk mati di kayu salib, menggantikan kita. Dan dia ketika menjadi manusia, dia membuktikan bahwa dia menang atas pencobaan ini. 3 keinginan ini. Dia menang atas 3 hal. Waktu dia puasa 40 hari. Ya, datanglah setan. Jadikan batu jadi roti. Apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu roti hidup. Siapa tuh roti hidup yang turun dari surga? Yesus. Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Ini roti hidup. Tapi banyak orang mundur. Begitu mendengar, akulah roti yang turun, orang tidak percaya. Kalau kita tahu bisa percaya, ini kemurahan Tuhan. Iman kita itu kasih karunia. Itu pemberian Tuhan. Sebelum saya lahir baru, saya bukan orang Kristen beriman. Saya orang Kristen dari kecil. Tapi suka melihat, baru tahu. Mau lihat, baru percaya. Kalau enggak, bahasa saya di dalam dunia bisnis itu tidak lain meyakinkan orang, saya sumpah. Coba. Sungguh mati, bocoran, tidak untung. Padahal sudah untung. Kan dosa itu lah. Betul ya? Nah, Tuhan tidak ingin kita setelah jadi orang Kristen, kita lahir baru, berubah kita. Bahasa kita jadi beda. Langsung jadi beda. Kelihatan di dalam sikap hidup. Nah, kekristenan yang sudah lahir baru beda. Orang yang disucikan hidupnya itu juga beda. Lihat kelakuannya. Meninggalkan pelayanannya. Mungkin meninggalkan gerejanya yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mungkin dulu cari pengajarannya, sekarang tidak lagi. Mungkin dulu melayani, sekarang tidak mau. Ini orang yang sebenarnya dalam kejatuhan. Ditegur firman Tuhan, marah. Kenapa? Keangkuhan hidup. Berbahagialah orang yang ditegur Allah, karena itu orang yang dikasihi oleh Allah, kata Alkitab. Ayub mengatakan, berbahagialah orang yang ditegur Allah. Jadi kalau malam ini dalam pendalaman Alkitab kita sempat ditegur oleh Allah, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan saya bahwa dunia ini bukan segalanya. Dunia ini musuhnya Allah. Surat Yakobus pertama ayat 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata,
Pencobaan ini datang dari Allah, Ya, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah itu tidak pernah mencobai. Jangan bilang ini cobaan dari Allah, cobaan dari Tuhan. Itu yang sering kali saya dengar. Tidak, Allah tidak mencobai. Terus, Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. dia sendiri tidak mencobai. Siapa yang mencobai? Setan. Ya, setan yang mencobai Hawa. Kamu lihat itu, kata ular. Buah itu. Ya, aku lihat. Nah, terus ngomong-ngomong, mencobai. Terus, Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. orang itu kalau punya keinginan, mau ingin kaya, ingin terkemuka, ingin ini, ingin itu, ya dicobai oleh keinginan. Ingin buah itu, dicobailah dia oleh setan. Karena ada benih ingin itu. Terus, Karena ia diseret dan dipikat olehnya. ya orang yang ingin itu, dia misalnya Hawa, dia lihat itu buah, dia diseret sama itu keinginan buah. Aduh, dia dipikat, buahnya bagus, enak untuk dimakan, dia ambil, tinggal nuruti setan. Maka dia juallah kekuasaan atas dunia ini kepada iblis, pindah tangan. Ya, terus, Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya, ia melahirkan dosa. nah, begitu sudah dibuahi, melahirkan apa? Dosa. Terus, Dan apabila dosa itu sudah matang, ya, ia melahirkan maut. maut. Upahnya dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Itu kekristenan. Tolong saudara bersaksi kepada orang-orang di sekelilingmu. Beritahu yang benar. Jangan melihat orang salah kita diam. Jangan kita lihat orang jalannya ke neraka kita diam saja. Itu tanggung jawab kita. Saya mengerti ini ketika saya lahir baru. Kepada orang siapapun dia, segala suku dan bangsa dan agama, saya berbicara tentang Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Yesus itu Allah, Yesus itu firman Allah yang turun ke dunia, lahir di dalam rahim seorang perawan Maria yang tidak oleh keinginan laki-laki dan perempuan, oleh Roh Allah. Itulah Allah. Ya, saya bersaksi menerangkan kemana saja saya. Waktu itu masih orang yang bergerak di dunia perdagangan. Saya berbicara kepada mereka-mereka yang di luar agama Kristen. Saya ceritakan. Apa saudara pernah bicara tentang Kristus? Tidak pernah. Pernahkah saudara menemui orang, saudara bicara tentang Kristus? Pernahkah saudara menerangkan kepada anakmu, kepada cucumu tentang siapa itu Yesus? Tentang bagaimana kita harus hidup dalam Tuhan? Pertanyaan ini untuk kita semua. Tugas ini harus kita lakukan supaya seluruh manusia bisa mendengar Injil. Itu baru tiba kesudahan alam. Kesudahan alam artinya dunia akan lenyap. Tadi kita baca itu dalam 1 Yohanes 2, dunia sedang lenyap dengan keinginan. Nah, kenapa kita mengejar dunia? Itu sebabnya ketika saya lahir baru, pemikiran saya, pola pikir saya berubah. Mindsetnya dirubah oleh Tuhan. Tapi apakah dengan saya tidak ngejar dunia, ingin kaya dan sebagainya, saya tidak terpelihara? Nah, sampai hari ini Tuhan pelihara. Itu sudah cukup.
Mau makan berapa kali sehari? Ya kan? 3 kali sehari toh. Seperti saya ini, makannya sudah tidak seperti dulu waktu muda. Ya toh? Coba ceritakan tentang Kristus. Ceritakan tentang dunia itu apa sebenarnya. Kemuliaan dunia itu apa. Lah orang mau dengar atau tidak, nggak masalah. Tinggal didoakan. Mungkin bukan saya menuai. Ini saya sudah punya pengalaman itu. Bukan saya tuai, tapi orang lain menuainya. Saya punya pengalaman, saya saksikan. Ada orang yang kerjasama dengan orang tua saya dalam bisnis. Kemudian ketika orang tua saya sakit, saya melanjutkan, saya yang berhubungan dengan beliau. Nah, ini orang kaya, eksportir besar. Ya, saya cerita tentang Tuhan. Ketika saya bertemu, saya lahir baru, saya ceritakan. Dia memang senang kepada saya dari dulu. Saya ceritakan tentang Kristus waktu saya sudah lahir baru. Dia tidak respon, tidak tanggapi. Seakan-akan seperti itu. Tidak respon. Tiba-tiba setelah sekian lama, loh, kok masuk di gereja? Di gereja tempat saya ada. Loh, saya bertemu. Loh, siapa yang bawa? Oh, ada itu namanya kaum muda dulu. Ya. Namanya si Anu itu. Dia yang perkenalkan, dia cerita tentang itu. Nah ini kan, saya menabur, orang lain menuai. Ya, kita nabur, orang lain nuai. Jangan bilang, wah ini orang susah saya menangkan untuk masuk di gerejaku. Ya, taburlah, doakanlah. Ada waktunya, ada yang menuai. Yang satu menabur, yang lain menuai, kata Alkitab. Ya, kalau kita yang bisa menuai di tempat kita, puji Tuhan. Kalau tidak, istimewa. Orang itu harus kita bawa kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jangan egois. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Itu iman saya. Karena Tuhan Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan dalam Injil Yohanes. Ceritakan, tapi tidak menyinggung. Saudara harus minta Roh Kudus, Roh hikmat. Bagaimana saya ngomong supaya orang itu tidak tersinggung? Ya, puji Tuhan. Tadi sudah dibaca habis ayat 13 sampai 15 Yakobus. Nah, berarti dikatakan orang itu dicobai oleh keinginan. Jadi kalau saudara ada keinginan, maka saudara akan mengalami pencobaan. Kalau saudara dalam pencobaan, jangan bilang ini pencobaan dari Allah. Allah tidak pernah mencobai manusia, tidak pernah. Ayat 13-nya itu tolong dibaca. Yakobus 1 ayat 13, tolong baca lagi. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, Jangan ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Tidak, pencobaan tidak datang dari Allah. Allah tidak mencobai. Lanjut. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Nah, Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. si pencoba itu iblis, kata Injil Lukas. Allah bukan pencoba. Ya, ada orang bilang, ya saya begini karena saya sedang dalam pencobaan dari Allah. Tidak. Allah tidak pernah mencobai. Tapi manusia dicobai oleh karena adanya keinginan di dalam hati. Kalau sudah dibuahi, matang, dosa dilahirkan.
Kalau dosa sudah ada, maka melahirkan maut. Maut ini bukan mati saja, masuk ke dalam kubur, tidak. Maut itu mati kekal sampai selamanya di dalam lautan api, di mana ulatnya di situ tidak mati. Apinya tidak padam. Ngeri sekali. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong kita. Waktu Yesus dalam wujud manusia, dia habis dibaptis, ya, keluar dari air, dipenuhi Roh Kudus. Ini kita mesti tiru langkah-langkahnya. Dibaptis itu kalau kita tidak mau, berarti kita tidak nurut sama Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Lakukan Yohanes. Itu kehendak Allah. Itu kebenaran Allah. Yohanes bilang, wah, bagaimana saya baptis anak Allah? Aku yang harus dibaptis. Oh tidak. Tuhan begitu rendah hati. Kalau tidak rendah hati, kita tidak mungkin melakukan ketaatan kita kepada Tuhan. Allah itu menjadi manusia. Dia bilang, Yohanes, baptis. Demikian sepatutnya menggenapi kebenaran Allah. Dulu ketika saya awal datang di sini tahun 90-an, ada orang dari Kepulauan Sangir sana, seorang pegawai negeri. Saya berkhotbah tentang baptisan beberapa kali. Saya tidak tahu kalau orang ini meremehkan baptisan. Dia merasa cukup saya jadi orang Kristen dengan cara saya punya. Tapi setelah dia dengar khotbah saya, dia pulang ke Kepulauan Sangir, dan di Sangir dia dibaptis. Saya menabur, orang lain yang menuai dia, bukan saya baptis. Ya, tadi saya katakan, saudara nabur belum tentu saudara tuai. Hamba Tuhan di Sangir itu yang membaptis dia. Tapi dia telepon saya, Pak John, betapa banyaknya hamba Tuhan berbicara tentang baptisan kepada saya tidak mau. Kok bisa pendeta John itu khotbah baptisan? Saya dengar langsung hati saya tergores untuk dibaptis. Saya bilang, puji Tuhan, itu kasih karunia. Dia dibaptis. Orangnya sudah almarhum, istrinya pun sudah almarhum, sisa anaknya hanya satu, saya tidak tahu di mana sekarang. Ya. Nah, sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, lalu turunlah apa? Dikatakan burung merpati. Ada suara, inilah anak yang kukasihi. Burung merpati itu gambaran daripada Roh Kudus. Kalau kita baptisannya benar, hati kita benar, percayanya benar, begitu kita selesai dibaptis, ada orang masih di dalam kolam itu, saya baptis, sudah bahasa lidah, dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang belum dibaptis Roh Kudus sekarang, saudara harus punya kerinduan itu. Karena itu perlengkapan kita untuk menjadi saksi. Perlengkapan kita untuk menang atas segala keinginan dosa, atas godaan-godaan setan. Tidak kuat kita kalau tidak penuh dengan Roh Kudus. Saya kasih contoh Tuhan Yesus. Sesudah keluar dari air, burung merpati, itu gambaran daripada Roh Kudus memenuhi dia. Lalu dia dibawa ke padang gurun, dicobai oleh siapa? Iblis. Setelah dia puasa 40 hari, 40 malam, lapar sebagai manusia biasa. Saudara, saya tetap mengajarkan saudara, saudara harus percaya Allah pernah jadi manusia Yesus. Kalau tidak, saudara sedang dikuasai oleh roh antikris. Jangan malu bersaksi tentang Kristus yang pernah datang menjadi manusia. Harus.
Dan justru kalau itu kita makan perjamuan kudus, kita aminkan. Saya ingin baca itu 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, janganlah percaya akan setiap roh, ya. tetapi ujilah roh-roh itu, Uji roh-roh itu. apakah mereka berasal dari Allah. Ya, Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. ya, Demikianlah kita mengenal roh Allah. ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini yang saya katakan, saudara, saya yakin. Gak usah malu. Jangan malu bersaksi. Setiap orang yang mengaku Yesus Allah telah datang sebagai manusia, itu dari roh Allah. Terus, Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. mengaku Yesus menjadi manusia, mestinya terjemahnya begitu, tidak berasal dari Allah. Terus, Roh itu adalah roh antikristus. ya, Dan tentang dia telah kamu dengar ya, bahwa ia akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. ya. Jadi rohnya antikris ada dalam dunia. Orang yang mewujudkan diri, iblis mewujudkan diri dalam manusia, antikris itu belum memunculkan diri. Tapi rohnya antikris sudah ada, yang tidak mengaku Yesus Allah menjadi manusia. Ya, ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, Ya, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. iya. Rohnya Allah itu Roh Kudus lebih besar. Nah, saya kembali kepada Injil Matius pasal yang keempat. Ketika Yesus sudah menyerahkan hidup, dibaptis sebagai manusia biasa oleh Yohanes Pembaptis, maka dikatakan keluarlah, langit terbuka, roh Allah. Ayat 16 dari Matius 3, baca dulu itu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Ya, Dan pada waktu itu juga langit terbuka. langit terbuka, Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. roh Allah seperti burung merpati. Gambaran daripada Roh Kudus, burung merpati. Burung merpati itu binatang atau burung yang tidak punya empedu. Jadi kalau saudara mau dibaptis Roh Kudus mengalami itu, tidak boleh ada akar pahit, tidak boleh ada kebencian. Lanjut dibaca. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Ya, inilah anakku yang kukasihi, ya. kepadanyalah aku berkenan. Lalu pasal 4 ayat 1. Nah, di sini. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, dibawa oleh Roh Kudus, seizin Tuhan, seizin Allah, seizin Bapa di sorga, dibawa oleh Roh ke padang gurun. Untuk apa? Dicobai iblis. Jadi iblis itu pencoba, Allah tidak. Ya, jangan bilang kalau saudara jatuh miskin, sakit, saya dicobai Allah. Tidak. Allah tidak pernah mencobai. Terus, Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, ya, akhirnya laparlah Yesus. ya, Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, ya, jika engkau anak Allah, ya. perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Nah, di sini menunjukkan bukti Yesus pernah manusia benar, manusia sejati, lapar seperti kita. Coba kalau saudara puasa, tidak usah 40 hari, 3 hari saja, 1 hari saja, saudara bisa lapar karena saudara manusia. Jadi Yesus itu dalam wujud manusia, betul-betul manusia, bisa lapar, bisa haus. Hanya orang Kristen malu, dibilang dia menyembah manusia. Saya dan saudara tidak menyembah manusia, kita menyembah Allah.
yang jadi pencipta langit dan bumi, karena Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 mengatakan firman Allah menjadi manusia. Karena itu dia lapar. Sesudah puasa 40 hari, orang kalau lapar butuh apa? Roti, butuh makan. Nah, setan lihat, oh inilah timingnya. Lalu apa kata setan? Jadikan batu jadi roti. Jadikan batu jadi roti. Apa Tuhan ikut? Tidak. Tuhan jawab apa? Ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Di sini banyak orang Kristen gagal. Banyak. Ya. Kenapa Tuhan Yesus menang atas cobaan? Dia itu penuh firman. Dia bukan hanya penuh firman, dia itu wujudnya firman. Dia juga penuh Roh Kudus. Kalau saudara tidak penuh firman dan tidak penuh Roh Kudus, saudara akan terancam untuk dikalahkan setan yang selalu setiap saat menggoda. Di sini saya lihat kegagalannya orang-orang Kristen. Tidak lagi penuh firman, tidak lagi penuh Roh Kudus. Penuh dengan keangkuhan hidup, apalagi kalau sudah berhasil. Ada tertulis. Itu menuju kepada apa? Firman. 3 kali pencobaan itu Tuhan Yesus menunjuk ada tertulis, ada tertulis. Itu pedang roh kata Efesus. Itu senjata menyerang. Pedang. Ada senjata bertahan. Apa itu? Doa. Doa itu senjata bertahan. Tidak menyerang, sembahyang. Tapi pedang roh itu firman kata Efesus 6. Gunakan itu. Lah bagaimana saudara gunakan? Kalau pengetahuan Alkitab saudara, pengetahuan firman Allah saudara sangat dangkal, teramat dangkal dan tidak pernah mau belajar. Tidak suka dengar firman, tidak suka membaca. Lah saudara dan saya harus belajar baca, harus penuh firman, penuh Roh Kudus. Baru kita bisa berkata kepada iblis, pergi. Tidak pergi, tunduk saja pada Allah, dia sudah pergi. Yakobus 4 ayat 7. Tolong dibaca. Karena itu, tunduklah kepada Allah, Ya. dan lawanlah iblis. Tunduk, patuh, taat kepada Allah, baru lawan setan, dia lari. Maka ia akan lari daripadamu. Saya rasa punya cerita yang sedikit menggelikan. Ya, ada dulu orang pendeta, saya jadi pendeta, tapi tadinya bukan orang Kristen. Dia melihat orang-orang hamba Tuhan, orang-orang Kristen ngusir setan, roh-roh jahat, mengusir keluar. Ya, kemudian dia juga coba. Ada orang kerasukan setan, dia usir. Begitu dia bilang, jangan pergi, setan wah ngamuk, dia lari, pendetanya lari. Maklumlah dia masih baru, tapi dia punya api kasih kepada Tuhan, dia bersaksi di mana-mana. Saya percaya hari ini dia jadi hamba Tuhan yang sudah bagus, kalau masih hidup. Ya, saya punya pengalaman ngusir-ngusir setan itu, termasuk waktu pindah ke Manado ini. Ya. Saudara pernah lihat basah kuyup bajunya ini, ngusir setan. Dari Manado ini banyak orang juga kerasukan setan loh, tapi tidak tahu kalau dia kerasukan setan.
Jadikan batu jadi roti. Apa kata Tuhan? Ini godaan, banyak orang tertipu. Ya, sehingga orang cuma cari roti. Hidup mengutamakan roti. Siapa tidak perlu makan? Siapa tidak perlu nafkah hidup? Semua kan perlu. Tapi banyak orang Kristen tertipu di sini. Hidup mengutamakan roti. Padahal Yesus berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap kata yang keluar dari mulutnya Allah. Itu firman. Coba orang Kristen sadar ini. Jemaat yang ada di sini, bukan hanya hari Minggu saja dia datang ibadah. Dia akan datang pendalaman Alkitab, dia akan datang di dalam ibadah doa. Kenapa? Karena dia cari roti hidup itu. Ada banyak orang Kristen tertipu di sini. Dia mengutamakan roti. Dia pikir kalau tidak ada makan roti dia mati. Jadi roti nomor 1, yang lain itu nomor 2. Banyak orang terpancing. Sehingga bekerja kaki di atas, kepala di bawah. Normalnya manusia kepala di atas, kaki di bawah. Karena dia sudah tertipu. Roti yang utama, kerjaan yang utama. Ada pula orang tersinggung. Saya kasih tahu, kalau kamu sudah cukup mensyukuri anugerah Tuhan, tidak usah orang capek-capek sampai malam. Ya, Mazmur mengatakan, orang yang dicintai Tuhan tidak duduk-duduk sampai malam. Rotinya disediakan, air minumnya pun disediakan. Itu yang saya alami. Saya duduk-duduk sampai malam kerja, duduk-duduk lihat kapal sudah selesai muat barang saya. Diterpa angin di pelabuhan. Ya, hasilnya apa, saudara? Lah hasilnya apa? Nihil. Habis. Orang Jawa bilang entek. Nihil. Gak punya apa-apa. Ya. Duduk-duduk sampai jauh malam. Padahal Tuhan berkata, orang yang dicintainya disediakan berkatnya ketika dia tidur. Waktu malam kau tidur, besok pagi kau bangun, sudah ada berkat. Katakan amin. Waktu malam kau tidur, besok pagi kau bangun, ada berkat. Kalau saudara jadi orang yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan, bukan jungkir balik. Di sini banyak orang Kristen tertipu. Mengutamakan roti itu, bukan roti hidup. Bekerja mati-matian. Tadi saya bilang, kepala di bawah, kaki di atas. Tidak normal. Ya, dan itu kenyataannya hari-hari ini, hari-hari zaman akhir. Itu kenyataan. Saya punya keluarga. Punya apa? Kekurangan apa? Strategis warisan orang tua di jalan yang luar biasa, kelas 1 istimewa, saya bilang. Satu kompleks itu dia punya semua. Toko persewakan orang, belum lagi toko besar. Kurang apa? Tiba-tiba di usia muda, masih muda. Orang kalau 40-an itu masih muda. Stroke. Berlam separuh badan, lumpuh. Kenapa bisa begitu? Tuhan sayang sama dia. Kamu itu ya lebih baik
tidur di gereja saja. Biar nanti Tuhan kirim roti dari sorga kasih kamu makan. Karena memang kami di gereja kami itu, yang tadi saya katakan, kebangunan rohani itu diawali dengan doa. Kalau saudara semua punya beban doa, sehingga terjadi kebangunan rohani. Api Pentakosta akan menyala. Jam 10 pagi orang datang berdoa, termasuk saya datang berdoa di gereja. Nah, iparnya ini terus berdoa, pagi, sore jam 5 doa lagi. Jadi dia ngecek, tidur saja di gereja nanti Tuhan kirim dari sorga. Tidak lama lumpuh. Nah, setelah lumpuh, sang ipar ini bilang, saya bawa ke gereja ya didoakan. Sekarang semua mau. Dalam keadaan lumpuh. Ngomong sudah benar. Sudah itu lidahnya. Ya. Dibawa. Saya masih ingat. Dibawa ke gereja. Naik. Didoakan. Sembuh mujizat. Sehat. Jalan seperti biasa. Waduh. Kebaktian umum, kebaktian doa, kebaktian pendalaman Alkitab, kebaktian kaum muda, dia juga ada di situ. Haus dia dengar firman. Dan ini kejadian betul. Perlu jadi pelajaran. Saya tidak menghina orang, tidak mencemoohkan, tidak. Supaya jadi pelajaran untuk kita. Sedia sehat, dia rajin, tapi tidak dijaga itu, tidak penuh firman, tidak penuh Roh Kudus, tidak penuh kasih mula-mula. Kira-kira cuma berselang 2 tahun, dan kemudian tiba-tiba tidak muncul lagi di gereja, tidak ada lagi di dalam ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa, semua sudah tidak, minggu pun tidak ketemu. Kenapa lama tidak ke gereja? Terlalu sibuk saya kerja. Selama tidak ketemu, tiba-tiba saya ditelepon, dipanggil. Katanya itu, familimu terbaring di rumah sakit, lumpuh total, bukan lumpuh separuh, total. Tapi masih bisa ngomong. Saya datang di ICU, ruang ICU. Saya lihat pasang segala, waduh. Saya bilang, kau kenapa? Tapi dia masih bisa dengar suara saya dan bisa menjawab. Dengan susah payah. Saya bilang, kamu kenal saya? Kenal John. Gitu loh. Saya bilang, minta ampun ya sama Tuhan ya. Kembali ke gereja. Iya. Melayani ya. Oh ya, saya mau jadi pendeta. Dengan susah payah omong. Sekarang kalau saya begini, manusia mau jadi pendeta. Coba. Jadi pendeta pun saya mau, saya masih bisa hidup. Saya bilang, oke ya, Tuhan dengar ya. Kalau masih boleh hidup, jadi pendeta ya. Saya doakan. Selesai doakan, saya pamit. Setengah jam kemudian, selesai, game finish. Tapi dia bertobat, dia minta ampun. Ya, saya bimbing dia minta ampun sama Tuhan, perbaiki hidup ya. Dia, saya minta ampun sama Tuhan. Kurang lebih setengah jam kemudian selesai. Umur 40-an lebih. Kalau masih hidup, dia di atas umur saya 1 tahun barangkali, 2 tahun. Jangan ngejek ya, jangan mencemoohkan. Seakan-akan pendeta ini neken saya, seakan pendeta ini bikin takut pak kita. Tidak. Itu saya dengar di LA, gak tahu benar tidak.
Orang habis ngejek-ngejek Tuhan. Datang api. Api yang menghanguskan. Allah itu adalah api yang menghanguskan, kata Ibrani. Jangan menghina Tuhan. Jangan mengejek. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, turun ke bawah. Saya itu Tuhan. Ampuni saya. Ya, jangan ngejek. Jangan marah kepada orang yang dipakai Tuhan menyampaikan firman, menegur kita. Jangan marah. Kalau kamu marah itu sombong, keangkuhan hidup. Hati-hati. Ya. Memang firman Tuhan mesti tajam dan keras. Siapa bilang harus makin hari makin lembek? Semakin dekat hari datangnya Tuhan, semakin keras itu firman. Itu yang membentuk hidup. Kan Tuhan cuma ingin kita berubah. Kita tidak mau dirubah, ya mau jadi apa? Kan kita mesti berubah seperti Tuhan. Bagaimana Tuhan mengalahkan pencobaan, keinginan apa? Makan daging ini. Keinginan daging dikalahkan Tuhan. Manusia tidak hanya hidup dari roti. Jangan kerja kepala di bawah, kaki di atas. Kerja. Dan marah kalau ditegur. Ini kesombongan. Ya. Tuhan berkata apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Apa itu kebenaran? Firman. Semua akan ditambah. Matius 6 ayat 33. Tolong dibaca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, Ya. akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Ya. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, Ya. akan apa yang hendak kamu pakai. Ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, Ya. dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, Ya. namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Terus. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja Siapa pada di sini jalan khawatir hidupnya? bisa tambah umur sehasta? Sehasta gimana itu? Gini ya, sehasta. Ya. Ya, betul. Kalau begini sejengkal. Sejengkal saja tidak bisa. Apalagi mau sehasta. Tidak ada orang bisa hidup karena khawatir. Ketika Tuhan panggil saya menyerahkan hidup, anak saya 5, masih kecil-kecil. Timbul kekhawatiran. Kalau saya menyerahkan hidup, apa saya punya anak bagaimana? Sekolah, bagaimana anak saya sekolah, bagaimana anak saya mau makan. Terus ayat ini keluar, kamu keluar dari rumahmu, lihat burung di udara. Saya keluar. Ini pengalaman saya. Saya keluar dari rumah saya dan saya mulai lihat di langit banyak burung-burung, persis sudah menjelang sore pukul 5 lewat. Burung-burung. Pandang itu burung. Siapa yang kasih makan? Aku juga kasih makan kamu, serahkan hidup. Dan kenyataannya anak saya tumbuh besar. Saya sudah banyak bersaksi. Sampai pun mau tinggal di mana, itu semua sudah ada. Tuhan sudah siapin. Mau makan. Sekarang mereka sudah besar, sudah berkeluarga, sudah pada tua juga. Anak sudah menikah. Ya, mereka diberkati, dipelihara. Lebih bisa sekolahkan anak sampai di luar negeri. Coba.
Itu Tuhan bilang sama saya duduk-duduk di meja kantor saya, di toko saya. Keluar, lihat itu langit, burung. Pas burung-burung terbang. Apa yang Tuhan katakan tidak pernah dusta. Bahwa kita orang percaya yang lahir dari Allah lewat Yesus Kristus dipelihara oleh Tuhan. Jangan khawatir. Ya. Sebab manusia tidak hidup dari roti saja. Jadi jangan utamakan roti, kepalamu dibalik, kaki di atas, kerja. Saya ingat almarhum Om Amar. Itu jemaat yang dari awal saya ada di sini, orang tua yang keras sekali, berubah oleh pengajaran. Makanya cari pengajaran dan kesaksian, kata saya. Banyak orang Kristen cari yang ringan-ringan. Tapi Alkitab mengatakan dalam Yesaya, cari pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berkata seperti itu tidak ada hidup. Ya, Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Ya. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, Ya. maka baginya tidak terbit fajar. Itu. Sekarang cari pengajaran. Mau diajar, mau dididik, mau ditegur, mau dinasehati, mau duduk dengan diam seperti Maria di ujung kaki Yesus, seperti Marta yang mau ditegur oleh Tuhan. Sebab orang yang ditegur itu dikasihi. Kalau gembala saudara tidak pernah menegur, itu gembala yang tidak mengasihi saudara. Dibiarkannya kamu salah. Ya. Nah, saya kembali saksi yang ini, Om Amar. Om Amar ini meninggal di usia 95. Semua kita tahu bagaimana dia tetap di usia 90-an lebih itu masih ibadah PA, ibadah doa sampai saya sendiri larang karena dia jatuh-jatuh. Tulangnya patah sini, bengkok sini, bengkok sana, bayangkan. Rumahnya di dendengan sana, jalannya naik mendaki. Pulang IPA, seringkali begitu datang ketemu saya, Oma, berhubung Oma sudah terlalu tua, Oma hadir ibadah minggu cukup. Bukan saya tidak pendeta, saya masih kuat, boleh. Umur 90 lebih, kalah orang yang 29. Hah? Coba pulang naik itu rumahnya Atik masih lebih di bawah, ini rumahnya naik dendengan dalam. Nah, satu waktu saya dulu kan Sabtu doa puasa, dia hadir di doa puasa, dia bersaksi di doa puasa. Hari ini sebetulnya saya dipesan 200 bulu, 200 bambu nasi jaha. Dia memang nasi jahanya good, enak. 200 waktu itu banyak. Coba dia bersaksi, duduknya di sini dia bersaksi. Ada yang lain dengar, semua sudah pada almarhum ini. Ya, dia bilang hari ini saya dipesan 200 nasi bambu, tapi saya tolak. Ditanya yang pesan itu kenapa? Karena saya mau ibadah doa puasa. Ibadah doa puasa saja, bukan ibadah PA, bukan beda minggu. Dia tetap datang doa puasa. Dia hilangkan itu pendapatan 200. Itu cukup banyak buat dia, sebab dia bukan orang kaya. Dia orang sangat sederhana. Coba tiru imannya ibu Oma tua ini. Saya bilang, oh ya. Terus dia lanjutkan. Tapi Tuhan itu baik. Pemilik penerbangan itu bilang sama saya, kalau begitu Oma selesai doa puasa saja. Besok saya buatkan saya atau kapan saya ingin ya
Jadi karena besoknya hari Minggu, dia tidak bikin. Hari Senin, dah hilang berkatnya. Tidak hilang 200 bambu bulu itu, nasi jaha. Saya pengalaman itu juga. Ya, dah hilang. Bayangkan, uangnya sudah ditaruh di meja saya, gimana ini? Saya mau PA. Saya bilang, minta maaf. Apa hilang? Tidak. Oh, mau ibadah. Sudah kasih delivery order. Nah, sudah terima kwitansi, ambil uangnya. Besok saya buru-buru ya, maafkan saya ya. Besok ambil barangnya. Tidak hilang. Cuma manusia ini tidak tahu hidup dari firman. Bagaimana itu hidup dari firman? Bukan hidup dari roti saja, sehingga kepala di bawah, kaki di atas, banting tulang, tak pernah kaya juga. Sebab Alkitab berkata dia memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Mari baca ya, Mazmur 127. Cari pengajaran yang mengajar kita bagaimana hidup, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana diberkati oleh Tuhan, bagaimana dipelihara oleh Tuhan, bagaimana. Ayat 1 sampai ayat 2. Nyanyian Syara Salomo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, Ya. sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Ya. sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, Ya. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, Ya. sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, kalau saudara dicintai Tuhan karena melakukan firman Tuhan, saudara waktu tidur malam-malam besok ada berkat. Katakan amin. Ya. Nah, terus Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, ya, dan buah kandungan adalah suatu upah. ya, Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, Ya. demikianlah anak-anak pada masa muda. ya. Sekian. Nah, pencobaan yang kedua yang dikalahkan oleh Yesus, karena Yesus mengatakan, aku sudah mengalahkan dunia, isi dunia yang kedua ini. Dia dibawa ke hubungan bait Allah, diperlihatkan hubungan yang tinggi dan bawah itu. Jatuhkan dirimu, kalau engkau ada Allah pasti ditatang, tidak akan mati, ditatang malaikat. Apa kata Tuhan? Ada tertulis. Apa itu ada tertulis? Firman, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia dicoba untuk apa? Angkuh. Untuk jadi sombong, aku anak Allah, jadi biar aku buang badan tidak mati. Yesus tidak mau. Yesus itu Allah yang menjadi manusia rendah hati, mengambil rupa manusia budak. Ini saya tambah dia hubungan. Kamu anak Allah, buang. Dia tidak mau. Hanya orang Kristen tidak sadar, pelan-pelan jadi angkuh. Gimana itu angkuh? Dulu ditegur firman nangis hancur hati. Sekarang ditegur firman marah, tersinggung. Aku jauh. Aku berangkat, tak di sini lagi. Pendeta ini terus ngomong tentang saya. Jangan ya. Ya. Jangan. Dibawa ke gunung. Pencobaan ketiga. Ini keinginan mata. Tadi keangkuhan hidup. Yang pertama menjadikan batu jadi roti, keinginan daging. Lihat kemuliaan dunia. Setan bilang apa? Kalau kamu sujud menyembah kepada saya, aku berikan dunia itu. Jawab Yesus, ada tertulis, nyalah kamu. Kau harus menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lain. Jadi kalau orang ingin memiliki dunia dan kemuliaan itu, berteman dengan setan, menjadi musuh Allah. Dan dunia itu lenyap. Ya, tadinya itu Tuhan yang kasih.
kuasa kepada Adam dan Hawa. Kelola ini dunia. Dia serahkan dunia dengan ketidaktaatan. Sekarang milik setan. Tapi dunia nanti dihancurkan. Habis. Apa susahnya? Allah saya dan Allah saudara, yang kepadanya harus kita punya rasa takut dan hormat. Karena dia api yang menghanguskan. Hati-hati ya. Dunia di bawah kekuasaan iblis. Ini beberapa ayat saya mau akhiri pendalaman Alkitab. Baca ya, dibaca dan saudara pelajari, saudara mencoba untuk mengerti maunya Tuhan. Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Ya, Tinggalkan niatmu ini. jangan bersusah payah untuk jadi orang kaya. Tinggalkan saja. Karena Tuhan kasih kepada orang yang takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 20b. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya Ya, tidak akan luput dari hukuman. kalau kamu ingin kaya, tidak luput dari hukuman. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, Ya, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, ya, dan yang mencelakakan, ya, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan Ya. kebinasaan. ya. Ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, Ya, agar mereka jangan tinggi hati jangan tinggi hati. dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Biar kamu punya banyak kekayaan, jangan tinggi hati. Itu kekayaan tidak menentu. Saya melihat orang kaya sampai tidak punya rumah akhirnya. Saya lihat orang kaya punya pabrik besar, pabrik minyak. Naik mobil, ditutup kan pintu, dibukakan pintu, sopir. Karena itu kantor toko itu dibuka toko dari papa saya. Saya lihat, saya masih kanak-kanak. Ketika saya sudah menikah, sudah besar, orang itu tinggal jalan kaki. Naik becak, jalan kaki. Bangkrut. Itu kekayaan dunia. Ya, jangan tertipu ya. Meninggalkan jam-jam ibadah hanya untuk itu. Jangan. Jangan hidup hanya untuk roti saja. Ya. Terus dibaca. Melainkan pada Allah yang Ya. dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, jadi kaya dalam kebajikan. Terus Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, ya, menjadi kaya dalam kebajikan, bantu orang. Walaupun orang itu tidak terima kasih, selesai dibantu, ciao. Ini kan banyak. Saya alami itu. Ya nggak apa-apa. Kita sudah berbuat baik. Itu taburan kita. Kalau kita tidak menuai, nanti anak cucu. Ya, terus suka memberi dan membagi. suka beri dan suka bagi. Ya, yang terakhir ini Amsal pasal yang ke-10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, Ya, susah payah tidak akan menambahinya. ya, berkat Tuhan yang jadikan kita kaya, susah payah tidak menambah. Jangan pikir dunia dalam kemuliaannya itu musuh kita. Sebab dunia itu miliknya setan. Ya, jangan pikir dunia, jangan kepala di bawah, kaki di atas untuk dunia, tidak. Tirulah saya. Setelah lahir baru, dilahirkan oleh Allah, karena sekarang saya menjadi percaya Tuhan sungguh-sungguh, maka saya berubah dari mengejar dunia, mengejar Tuhan. Ketika saya mendapatkan Tuhan, saya mendapatkan segala-galanya sampai masa tua. Tuhan jamin saya dan istri saya sampai masa tua. Sampai masa putih rambutmu.
Kata Tuhan, aku Tuhan tidak pernah berubah. Aku menggendong ketika kamu tidak kuat jalan. Itu janji Tuhan. Pegang saja sampai masa tua. Tak pernah Tuhan berubah. Ya, kita harus punya pengalaman dengan Tuhan, mengalami Tuhan itu. Iman kita dari firman yang kita terima mengalahkan dunia. Dunia yang berisi keinginan daging, keinginan mata, kangkung hidup. Itu yang dikalahkan Yesus. Dan kita juga keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tidak ada pengharapan kita selain Tuhan. Dunia tidak bisa memuaskan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Katakan, Tuhan, Kau pengharapan. Bukan dunia, bukan kekayaan. Ku percaya Hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku.
kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Ramaya Lama Shangga Ramaya Lama Saka, hormatan kepadamu ya Allahku. Rama Shangga Ramaya Lama, puji sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Ramaya Lama haleluya. Hanya Dia yang sanggup memelihara, hanya Dia yang layak dipuji, disanjung. Hanya Dia. Oh Ramaya Lama bicara sama Tuhan, puji Dia, sembah Dia. Yang bisa berbahasa lidah silakan. Haleluya. Kami hidup bukan karena kekayaan kami, bukan karena ilmu kami. Kami hidup karena Tuhan memberikan hidup. Haleluya. Buka hatimu biar kau penuh firman. Buka hatimu biar kau penuh Roh Kudus. Ini jaminan kemenangan. Haleluya. Gloria Mashanama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Manusia tidak hanya hidup dari roti biasa yang hari ini dimakan, besok dibuang ke jambang. Manusia hidup dari roti hidup. Itulah firman Allah. Mari menghargai firman Allah. Mari hargai apa yang tertulis dalam Alkitab. Hargai remah-remah yang Tuhan bicara secara khusus dari Logos ini. Langit dan bumi nanti akan lenyap, hancur dengan api dalam sekejap. Kemana kita? Mulailah kita renungkan hari-hari ini. Walaupun kita tidak lepas dari kerja kita hari-hari, silakan bertanggung jawab atas keluarga, cari nafkah. Alkitab berkata tadi, sia-sia orang bangun pagi buka toko, kerja sampai jauh malam. Tapi justru orang yang dicintai Tuhan, yang mencintai Tuhan, disediakan rotinya ketika ia tidur malam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kita siap makan perjamuan kudus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada
mulutku penuh dengan pujian Kepadamu, ya Yesus. Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita angkat itu roti. Ini meneguhkan bahwa Allah di dalam Yesus telah datang sebagai manusia. Ketika Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus. Kalau amin, mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat itu cawang lebih tinggi dari kepala. Haleluya. Demikian juga sesudah makan, diambil cawan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang, kata Yesus. Apa saudara percaya bahwa cawan yang kita atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Kita mau angkat tangan kita. Mulutku penuh pujian. Mulutku penuh pujian. Mulutku penuh pujian. Haleluya, haleluya. Dengan pujian nama ya Yesus Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. sepanjang Hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah, ku berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Glory Yesus. Yesus selama-lamanya bagi kami, datang segera Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami menyongsong Tuhan. Pakai kami jadi saksimu. Biar kegerakan kebangunan rohani terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya waktunya akan tiba. Kami melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.
hari ini sampai selamanya kitalah orang yang diberkati Tuhan dan memberkati. Terimalah berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama kata amin, amin.